Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Novela Prahara Nidu Hawal, Ella Eliska, Farah Safia Faizah, dan Inka Hadina Lutfia ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai personal space dan teritori. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Personal space, manusia akan meresepsikan ruang tidak berdiri sendiri, melainkan juga dengan lingkungannya. Jika dalam satu ruang terdapat manusia lain, maka masing-masing mereka akan membuat jarak tertentu tergantung dengan kualitas hubungan antar orang-orang tersebut. Ruang personal bersifat dinamis. Orang cenderung membutuhkan ruang personal yang lebih besar di setting perkotaan dibandingkan dengan semi perkotaan. Akan terjadi kegelisahan dan ketegangan apabila ruang ini dimasuki oleh orang lain yang belum dikenal. Untuk menghindari ketegangan dan mempertahankan ruang personal, maka individu membatasi ruang tersebut dalam suatu teritori. Ada perbedaan dari keduanya. Kalau ruang personal maya dapat berpindah mengikuti pergerakan individu, sedangkan teritori merupakan tempat yang relatif tetap dan memiliki batasan yang nyata. Selanjutnya adalah zona kedekatan atau proxemic. Sebenarnya apa sih zona kedekatan itu? Zona kedekatan ialah jarak antara satu pribadi dengan pribadi lainnya. Zona kedekatan ini tergantung dari hubungan antar pribadi dan aktivitas yang dilakukan. Hal ini dikarenakan karena adanya hubungan emosional yang merupakan konsep tentang ruang personal yang mempengaruhi tingkat privasi seseorang yang membentuk ruang personal mereka masing-masing. Zona kedekatan atau proxemic terbagi dalam 4 kualitas, yaitu jarak intim, jarak pribadi, jarak sosial, dan jarak publik, menurut Halim tahun 2005. Jarak intim yaitu berkisar 0 sampai 0,45 meter. Kontak intim yaitu hubungan seksual, kenyamanan kontak badan, dan olahraga fisik seperti gulat. Kemudian jarak pribadi 0,45 sampai 1,2 meter. Seperti kontak antar teman dekat, juga interaksi setiap hari dengan kenalan. Kemudian jarak sosial yaitu 1,2 sampai 3,6 meter. Seperti kontak tidak pribadi dan kontak bisnis. Kemudian jarak publik lebih dari 3,6 meter, seperti kontak formal antara individu dengan publik. Perilaku spasial antar individu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti budaya, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Salah satunya adalah penelitian dari Hee Jong-yoon tahun 2015 yang meneliti pengguna bangku taman Yeouido, Korea Selatan. Di gambar ini dapat dilihat perbedaan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan laki-laki. Nah, di sini juga ada perbedaan antara teman atau keluarga dan juga sekelompok perempuan dan sekelompok laki-laki. Menurut Subagio 2017, teritorialitas yaitu sebuah kelompok yang menunjukkan rona perilaku, bahwa individu ingin menyatakan diri, memiliki, dan bertahan dalam teritori yang merupakan sebuah daerah tetap atau tidak dapat dipindahkan. Sedangkan menurut Holahan 1982, teritorialitas merupakan suatu pola tingkah laku yang memiliki kaitan dengan kepemilikan atau hak seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah tempat atau suatu lokasi geografis. Namun, berbeda dengan Irwin Altman 1975, menurutnya teritorialitas adalah mekanisme untuk memperoleh privasi yang mendefinisikan perilaku teritorial sebagai sebuah mekanisme mengenai aturan batas diri, melibatkan personalisasi dari penandaan sebuah tempat atau objek. Terdapat 5 ciri teritori, yaitu memuat daerah ruang spasial, dimiliki atau dikendalikan oleh individu atau kelompok, memenuhi kebutuhan atau dorongan tertentu, ditandai secara konkret maupun simbolis,
dan pemilik akan merasa terganggu bila ada orang lain yang mengganggu daerah teritorinya. Teritori dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah teritori utama, yang merupakan tempat dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang, seperti ruang tidur, ruang kerja, pekarangan suatu rumah, dan lain-lain. Berbeda dengan teritori utama yang kepemilikannya lebih personal, teritori kedua yaitu teritori sekunder lebih dianggap sebagai tempat yang biasa digunakan oleh sekelompok orang secara bebas, namun masih familiar dengan kepemilikannya seperti ruang tamu, ruang keluarga, pintu masuk pekarangan, dan taman di rumah. Sedangkan teritori yang ketiga adalah teritori umum, yang pemanfaatannya biasanya dibebaskan untuk semua orang tanpa terbatas pada hak kepemilikannya, seperti jalanan atau taman kota. Teritori ini penting karena untuk pemenuhan keleluasaan pribadi, untuk memenuhi kebutuhan akan identitas, kepemilikan, rasa aman, dan memelihara hubungan atau interaksi dengan pihak lain. Personal space dan teritori erat kaitannya dengan privasi, seperti pada penelitian Caroline dan kawan-kawan mengenai privasi pasien saat di rumah sakit. Pasien yang merasa privasinya terganggu dikarenakan bangsal yang menjadi satu ruangan dengan pasien lain, hingga perawat yang melakukan pemeriksaan ataupun menyentuh barang pasien tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berkaitan dengan adanya zona kedekatan yang biasa dilakukan sekitar 1,2 hingga 3,6 meter dengan orang yang tidak memiliki hubungan secara personal atau pribadi. Selain itu, menurut Sari dan Pramitasari 2019, dalam penggambaran setting tempat seperti perpustakaan, peletakan furniture perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi pola perilaku pengunjung perpustakaan. Hasil analisa terkait dengan konsep privasi pada area duduk perpustakaan Jutab UGM, pengunjung kurang merasa memiliki privasi dengan kondisi jarak antar tempat duduk satu sama lain yang hanya berjarak 30 cm. Jarak ini dinilai masih terlalu dekat. Beberapa posisi tempat duduk yaitu TD1 dan TD7 merupakan area duduk di mana pengunjung pertama kali akan memilih untuk duduk pada saat perpustakaan buka. Posisi privasi ini lebih ditentukan dari posisi duduk yang memang telah sesuai dengan pilihan mereka. Penelitian lain juga dilakukan oleh Verkuiten DKK pada tahun 2015 mengenai persepsi dan perilaku dengan subjek anak berusia 9 hingga 12 tahun di Nederland. Tugas perkembangan yang diemban nyatanya memiliki pengaruh terhadap persepsi anak mengenai bagaimana ia memaknai wilayah teritorial mereka. Hasil penelitian eksperimen ini didapati bahwa anak percaya orang yang datang lebih dulu memiliki wilayah teritorial yang lebih besar daripada anak lainnya yang datang setelahnya. Penelitian juga dilakukan oleh Verkuitens dan kawan-kawan pada tahun 2015 kepada anak berusia 9 hingga 15 tahun di Nederland atau Belanda mengenai wilayah teritorial. Pada hasilnya didapati bahwa anak pada usia tersebut itu cenderung menganggap bahwa kepemilikan wilayah teritorial ditentukan oleh siapa yang lebih dahulu datang ke suatu tempat. Hal ini juga diperkirakan karena adanya tugas pada fase perkembangan tertentu, sehingga ada pemikiran atau persepsi pada anak akan kepemilikan wilayah teritorial tertentu. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya, menurut penelitian Subagio tahun 2017 yang dilakukan pada Rusunawa di Kota Malang, berdasarkan hasil penelitiannya ditemukan bahwa permasalahan privasi dianggap tidak ada masalah karena individu atau sekelompok individu sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada. Penghuni dalam berinteraksi sosial sesama penghuni sering terjadi di selasar. Penghuni merasa puas dengan penggunaan fasilitas umumnya. Kemudian untuk hasil yang dirasakan teritorialitas oleh penghuni Rusunawa cukup memuaskan. Menurut hasil pengamatannya,
ditemukan bahwa selasar dimanfaatkan penggunanya secara optimal, seperti selasar tidak hanya sebagai jalan penghubung, tetapi juga sebagai dapur, sebagai ruang tamu, sebagai tempat ternak ayam, dan lain-lain. Contoh personal space dan teritori dalam kehidupan sehari-hari seperti pembatas pada tempat duduk di pesawat ataupun di bangku kuliah, meletakkan barang pribadi yang ditinggalkan sementara untuk membangun ruang dan teritori. Yang selanjutnya ada pagar rumah, dan menjaga jarak dengan orang yang tidak dikenal saat duduk di gazebo visip. Selanjutnya adalah refleks menggeserkan badan untuk memberi jarak pada saat antri. Saat berada di dalam rumah, ada batas-batas antara satu ruang dengan ruang lainnya seperti ruang kamar, ruang tamu, ruang makan, dan dapur. Dari Force Viewer ini, dapat kita lihat terdapat bagian-bagian dengan warna yang terang dan pekat, serta ada juga bagian-bagian dengan warnanya yang memudar. Semakin pekat warna yang dimiliki faktor tersebut, maka semakin ia menggambarkan variabel dengan jelas. Selain itu, semakin berdekatan faktor-faktor tersebut membuktikan juga bahwa semakin eratnya mereka dalam mempengaruhi satu sama lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmu yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.